Sekali berjenderal, pemahaman agama Dudung bermasalah. Gelora.co. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman banjir mendapat sorotan publik soal pandangannya tentang ajaran agama Islam. Pangkalnya, Jenderal Dudung memberi pernyataan tentang Tuhan bukan orang Arab pada sebuah podcast baru-baru ini. Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia pun memberi pandangannya soal pernyataan Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab. Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI Anwar Abbas. Menurutnya, dirinya sangat terkejut lantaran yang berbicara adalah seorang Jenderal Kasab. Dia tentu tak akan mempermasalahkan jika pernyataan tersebut terlontar dari mulut seorang kopral. Akan tetapi, jika yang berbicara adalah pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat, menurutnya itu merupakan cerminan bahwa ada masalah dalam diri kita sebagai bangsa. Beliau mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Secara logika saja, sudah salah. Terus Tuhan orang mana? Orang non-Arab dong. Tuhan itu bukan orang. Orang dan Khalik atau pencipta itu beda. Kata-kata yang dipilih saya nggak tahu. Itu masuk kategori keceplosan atau ketidaktahuankah? Atau kesengajaan, kata Anwar Abbas dalam Aki Petang seperti dikutip Hops.id pada Jumat 3 Desember 2021. Lebih jauh, Anwar Abbas mengaku tak akrab dengan Jenderal Dudung, sehingga dia belum tahu cara berfikirnya. Akan tetapi, dia memahami memang ada agama tertentu yang menyatakan Tuhan hanya untuk bangsa dia dan bukan untuk yang lain. Sementara dalam Islam, Tuhan berlaku untuk semua manusia, serta makhluk-makhluk yang ada di semesta ini, serta seluruh isinya. Kok Dudung bisa bilang, makanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja? Artinya, kalau dia pimpinan tentara PBB, dia juga akan menyuruh pasukannya berdoa tidak pakai bahasa Arab. Logikanya enggak masuk, padahal sekaliber jenderal, dia tidak pantas berbicara seperti itu. Anwar Abbas mengaku khawatir jika ucapan itu didengar dan dimaknai berbeda oleh para pasukannya, maka banyak tentara tak mau lagi berdoa dengan bahasa Arab. Sementara Anwar Abbas yang kerap mengunjungi banyak negara saja menyebut bahwa baik di negara bagian Rusia pun, Bangladesh, Maroko, Tanzania, dan negara lain, masyarakatnya berdoa setelah salat dalam bahasa Arab. Ada kesalahan pemilihan narasi dan diksi serta logika. Itu mencerminkan pemahaman keagamaan Pak Dudung bermasalah menurut saya, tegasnya. Walau demikian, dia mengaku mengapresiasi keinginan Dudung yang berbicara soal agama itu, karena memang sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia berdasar pada ketuhanan. Terus bicara nggak apa-apa, asal jangan menyesatkan, jangan menimbulkan kontroversi, tegasnya. Sementara tokoh Nahdlatul Ulama Pasuruan, Jawa Timur, Habib Abu Bakar Asgaf juga ikut mengomentari pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman soal berdoa dengan bahasa Indonesia dengan dalih Tuhan bukan orang Arab. Habib Abu Bakar pun menyentil pernyataan Dudung tersebut. Tuhan kita bukan orang, Pak, dan berdoa bisa pakai bahasa apa saja, kata Habib Abu Bakar lewat akun Twitter @AbuBakarSgaf, dikutip akurat di Jakarta Rabu 1 Desember. Habib Abu Bakar lantas mengingatkan pernyataan Jenderal Dudung itu bisa memantik kegaduhan publik. Dia pun meminta Jenderal Dudung untuk menghentikan segala tindakan kontraproduktif dengan tugasnya di TNI. Akan lebih baik jika Bapak fokus pada tupoksi Bapak. Tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh publik. Sudahi saja hal-hal yang kontroversi, apalagi yang kontraproduktif dengan tugas TNI, cuit Habib Abu Bakar.
Dudung lagi, bikin gaduh lagi. Dudung, kamu anti Arab atau anti Islam? Faktakini.info, Jakarta. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdul Rahman, kembali mengusik-usik soal agama Islam dan menebar kegaduhan. Setelah sebelumnya meminta KKB untuk dirangkul dan dianggap saudara, sosok yang dikenal karena memerangi baliho zuriyah Rasulullah Habib Rizik Syihab ini kembali usil menyinggung soal agama Islam sehingga ia dikecam umat Islam. Dudung menceritakan pengalamannya berdoa yang biasa dilakukan usai sholat. Kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya simpel aja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita bukan orang Arab, klaim Dudung saat menjadi bintang tamu Deddy Corbuzier Podcast pada detik 010239 seperti dikutip Republika di Jakarta Rabu 1 Desember. Ketika Dudung menyebut Tuhan bukan orang Arab, ironisnya disambut Deddy dengan tawa lebar. Dia bahkan menegaskan lagi jika memang setiap berdoa cukup memakai bahasa Indonesia. Pegiat medsos John Ruh Ginting pernah menggilas pemikiran orang-orang semacam Dudung ini, yang bahkan Dudung sendiri mungkin tidak tahu bapaknya memberi nama Abdul Rahman itu dari bahasa apa. Berikut ini tulisan John Ruh Ginting tersebut. Kamu anti Arab atau anti Islam? Saya heran sama orang yang anti Arab. Alasannya apa? Kalau alasannya kita harus cinta dan menjaga budaya asli Indonesia, berarti kita juga harus anti Amerika, anti Korea, anti India, anti Australia, anti China, dan sebagainya. Kalau alasannya Arab menjajah Indonesia dengan tameng penyebar luasan agama, maka sungguh lucu, karena justru orang-orang Eropa lah yang terbukti menjajah Indonesia sambil membawa agama Kristen. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia lewat perdagangan dan secara damai, bukan lewat penjajahan. Kalau bilang di Indonesia bukan Arab, tak perlu pakai istilah akhi, antum, syukron, jazakallah, abi, umi, dan seterusnya. Padahal saat merayu pacarmu, kamu berkata, I love you, I miss you. Saat patah hati kamu berkata, gue gagal move on nih. Itu bahasa Indonesia atau bukan ya? Kalau terlihat sangat anti Arab dengan alasan kita harus cinta pada budaya Indonesia, padahal di saat yang sama kamu membela ajang Miss World yang jelas-jelas bukan budaya Indonesia. Orang yang suka lagu nasyid berbahasa Arab kamu cela-cela dengan alasan itu bukan dari Indonesia, padahal kamu sendiri justru memuja-muja para boyband dari Korea, tergila-gila pada film India, dan cinta buta terhadap film dan musik dari Amerika. Kamu mungkin lupa, nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu berasal dari bahasa Arab. Istilah musyawarah dan adab juga dari bahasa Arab. Banyak sekali istilah bahasa Arab yang kini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan ternyata sering kamu pakai dan kamu menyukainya. Bahkan kalau kamu belajar sejarah bahasa Indonesia, kamu akan kaget dan syok karena ternyata bahasa Arab memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap bahasa Indonesia. Kamu mungkin belum tahu bahwa struktur bahasa Indonesia dan Arab itu hampir sama. Saking samanya, kita bisa dengan mudah melakukan penerjemahan kata demi kata, walau ada juga hasil terjemahannya yang kurang pas, namun secara umum gampang diterjemahkan per kata. Hal seperti inilah tidak bisa dilakukan terhadap bahasa lain. Coba kamu terjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan sistem terjemahan per kata. Bisa nggak? Dijamin tidak bisa, karena pasti hasil terjemahannya akan sangat ngaco. Tetapi bahasa Arab bisa. Itu karena bahasa Indonesia dan Arab punya hubungan yang sangat erat. Bahasa Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kalau kamu mencela Islam sebagai agama dari Arab,
bukan dari Indonesia. Hei, apa kamu lupa bahwa Kristen, Hindu dan Buddha pun bukan dari Indonesia? Agama asli Indonesia adalah animisme. Lupa ya?